Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anwirangga Rosan sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, adapun teman saya yaitu Nur Latifah Lubis, Nur Atika, Andi Miftahul Khair Agus, Nur Fadila. Nah, baik, sebelum masuk ke soal pertama, saya akan bacakan definisi. 11.4.1 Definition a metric on a set S is a function D S time S going to E that satisfies the following properties. A. Dx, y is greater than 0 for all x, y element S or positivity. Kemudian B. Dx, y is equal to the 0 and only if x is the same as y or definiteness. Kemudian C. Dx, y is equal to dy, x for all x, y elements S or symmetry. Kemudian D. Dx, y is smaller than dx, y plus dz, y for all x, y, z element S or triangle inequality. A metric space S, D is a set S together with a metric D on S. Nah, kemudian kita ke definisi kedua yaitu 2.3.2 definition. Let S be a non-empty subset of R. A. If S is bounded above, then a number U is said to be a supremum or a less upper bound of S if it satisfies the condition 1. U is an upper bound of S, and 2. If V is any upper bound of S, then U is smaller than V. Baik, selanjutnya kita ke soal pertama. Nah, pada soal pertama itu all bounded infinity sequence x equal x1, x2, x3, etc. of element of R, with dx, y equals so x1 minus y1, x2 minus y2, x3 minus y3, etc. Baik, untuk penyelesaian pada soal pertama saya serahkan ke teman-teman saya. Adapun syarat pertama yaitu jarak x, y lebih besar sama dengan 0 akan ditunjukkan bahwa jarak x, y sama dengan supremum mutlak x1 dikurangi 1, mutlak x2 dikurangi 2, mutlak x3 dikurangi y3 dan seterusnya lebih besar sama dengan 0. Nah, diketahui bahwa mutlak xi dikurangi y lebih besar sama dengan 0 untuk setiap i elemen n karena nilai mutlak itu bernilai positif. Kemudian dimisalkan U sama dengan mutlak X1 dikurangi 1, mutlak X2 dikurangi 2, mutlak X3 dikurangi 3, dan seterusnya. Tadi sudah diketahui bahwa mutlak XI dikurangi I itu lebih besar sama dengan 0. Akibatnya, untuk setiap Z elemen U, maka Z lebih besar sama dengan 0. Sehingga supremum mutlak X1 dikurangi 1, mutlak X2 dikurangi 2, mutlak X3 dikurangi 3, dan seterusnya lebih besar sama dengan 0. Sehingga jarak X, Y lebih besar sama dengan 0. Maka syarat pertama terpenuhi yaitu jarak X, Y lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya syarat kedua yaitu jarak x, y akan sama dengan 0 jika x sama dengan y. Yang pertama kita akan membuktikan dari kanan ke kiri yaitu x sama dengan y sehingga jarak x, y akan sama dengan 0. Kita ketahui jarak x, y yaitu supremum mutlak x1 kurang y1, mutlak x2 kurang y2, mutlak x3 kurang y3 sampai seterusnya sama dengan 0. Kita katakan x sama dengan y maka menjadi supremum mutlak x1 kurang x1, mutlak x2 kurang x2, mutlak x3 kurang x3 dan seterusnya. Karena mutlak x1 kurang x1 sama dengan 0, mutlak x2 kurang x2 sama dengan 0 dan seterusnya, maka supremumnya menjadi mutlak 0, mutlak 0 dan mutlak 0.
Sehingga supremum dari mutlak 0 yaitu jarak x, y sama dengan 0. Jadi terbukti jika x sama dengan y maka jarak x, y sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuktikan dari kiri ke kanan, yaitu jarak x, y akan lebih besar sama dengan 0 jika x sama dengan y. Karena kita katakan lebih besar sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Dia akan kecil sama dengan 0 dan akan sama dengan 0. Kita ketahui bahwa jarak x, y yaitu supremum mutlak x1 kurang y1, mutlak x2 kurang y2 sampai seterusnya akan sama dengan 0. Perhatikan bahwa untuk setiap i elemen bilangan asli, mutlak x i kurang y akan lebih kecil sama dengan 0. Kita bagi dalam dua kasus. Kasus pertama yaitu jika mutlak xi kurang yi kecil sama dengan kecil 0. Kita ketahui jika mutlak itu pasti bernilai positif, sehingga kasus pertama itu tidak bisa terjadi. Kasus kedua yaitu untuk setiap i elemen bilangan asli, mutlak xi kurang yi akan sama dengan 0. Nah, bentuk ini akan bernilai 0 jika xi kurang yi untuk setiap i sama dengan 0, maka xi sama dengan yi, sehingga syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya untuk syarat ketiga, jarak antara x dan y sama dengan jarak antara y dan x untuk semua nilai x dan y. Jarak antara x dan y sama dengan supremum mutlak x1 kurang y1, mutlak x2 kurang y2, mutlak x3 kurang y3 sama dengan supremum mutlak min dikali y1 kurang x1, mutlak min dikali y2 kurang x2, mutlak min dikali y3 kurang x3 sama dengan supremum mutlak min 1 kali mutlak y1 kurang x1, mutlak min 1 dikali mutlak y2 kurang x2, mutlak min 1 dikali mutlak y3 kurang x3 sama dengan supremum mutlak y1 kurang x1, mutlak y2 kurang x2, dan mutlak y3 kurang x3 sehingga didapatkan nilai jarak antara y dan x. Nah, syarat keempat ialah dx, y kurang dari sama dengan dx, z ditambah dz, y untuk setiap x, y, z elemen S. Atau sifat keempat ini biasa disebut sifat triangle inequality. Jadi yang pertama kita lakukan yaitu memisalkan yang pertama A sama dengan dx, z sama dengan supremum dari mutlak x1 kurang z1, mutlak x2 kurang z2 dan seterusnya sampai tak terhingga. Untuk B sama halnya dengan A, kita misalkan juga B sama dengan d z, y sama dengan supremum dari mutlak z1 dikurang y1, mutlak z2 dikurang y2, mutlak z3 kurang y3 dan seterusnya. Jadi kita perlu perhatikan bahwa A lebih besar sama dengan mutlak dari xi kurang zi besar sama dengan 0 untuk setiap i elemen n. Begitupun dengan B lebih besar sama dengan mutlak dari zi dikurang yi besar sama dengan 0 untuk setiap i elemen n. Kemudian kita bisa jumlahkan A tambah B-nya. Jadi bentuknya itu akan berubah menjadi A tambah B besar sama dengan mutlak dari xi kurang zi ditambah mutlak dari zi dikurang yi. Kita bisa menggunakan sifat ketaksamaan segitiga. Nah, jadi mutlaknya kita gabung menjadi
mutlak XI kurang ZI ditambah ZI dikurang YI. Jadi ZI-nya bisa dicoret. Jadi sisa A tambah B besar sama dengan mutlak dari XI dikurang YI untuk setiap I elemen N. Nah, A tambah B adalah batas atas dari X1 kurang Y1, mutlak dari X1 dikurang Y1, mutlak dari X2 dikurang Y2, mutlak X3 kurang Y3, dan seterusnya. Nah, kita misalkan W sama dengan DX, Y. Jadi subprimum dari mutlak X1 kurang Y1, mutlak dari X2 kurang Y2, mutlak dari X3 kurang Y3, dan seterusnya. Kita juga perlu memisalkan A tambah B tadi. Kita misalkan sebagai C. Jadi C sama dengan batas atas dari mutlak X1 dikurang Y1, mutlak X2 dikurang Y2, mutlak X3 dikurang Y3, dan seterusnya. Sehingga untuk setiap batas atas pada C ada pada C of mutlak X1 kurang Y1, mutlak X2 dikurang Y2, mutlak X3 dikurang Y3, dan seterusnya. Maka dapat disimpulkan bahwa W itu kurang dari sama dengan C. Atau bisa dituliskan W itu kurang dari sama dengan A tambah B. Maka syarat keempat terpenuhi, yaitu DX, Y kurang dari sama dengan DX, Z ditambah DZ, Y. Adapun syarat pertama yaitu jarak X, Y lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X, Y elemen S. Akan ditunjukkan bahwa jarak X, Y sama dengan jarak X1, X2, jarak Y1, Y2 sama dengan maksimum jarak pertama X1, Y1, jarak kedua X2, Y2 itu lebih besar sama dengan 0. Seperti yang diketahui pada soal bahwa D1 dan D2 itu adalah ruang metrik, maka itu artinya D1 dan D2 itu sudah memenuhi 4 syarat, sehingga jarak X1, Y1 lebih besar sama dengan 0. Begitupun jarak kedua X2, Y2 juga lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, maksimum suatu himpunan harus lebih besar sama dengan 0. Dan tadi sudah diketahui bahwa jarak pertama X1, Y1 lebih besar sama dengan 0 dan jarak kedua X2, Y2 lebih besar sama dengan 0, maka maksimum dari jarak pertama X1, Y1 dan jarak kedua X2, Y2 itu lebih besar sama dengan 0. Jadi syarat pertama terpenuhi, yaitu jarak X, Y lebih besar sama dengan 0. Untuk soal kedua, selanjutnya syarat kedua, jarak X, Y yaitu jarak X1, Y1, jarak X2, Y2 sama dengan 0 jika hanya jika X sama dengan Y. Kita akan membuktikan dari kanan ke kiri, di mana jarak X, Y akan bernilai 0 jika hanya jika X sama dengan Y. Di mana kita ketahui jarak X, Y yaitu maksimum X1, Y1, X2, Y2 akan sama dengan 0. Di mana kita ketahui D1, D2 adalah metrik, maka semua jarak pada D1, D2 adalah ruang metrik. Sehingga jarak 1 yaitu X1, Y1 akan bernilai positif dan jarak kedua X2, Y2 akan bernilai positif. Kita tinjau salah satunya, yaitu jika jarak X1, Y1 bernilai positif, maka jarak X1, Y1 akan lebih besar dari nilai maksimum jarak X1, Y1, jarak X2, Y2. Nah, hal tersebut akan kontradiksi, di mana tidak mungkin nilai jarak X1, Y1 lebih besar dari nilai maksimumnya. Sehingga haruslah jarak X1, Y1 akan sama dengan 0. Dan jarak X2, Y2 akan sama dengan 0.
Karena jarak X1, Y1 sama dengan 0, maka kita dapat kesimpulan X1 sama dengan Y1, dan jarak X2, Y2 bernilai sama dengan 0, maka X2 akan sama dengan Y2. Maka terbukti jarak X, Y sama dengan 0 apabila X sama dengan Y. Selanjutnya, pembuktian dari kanan ke kiri, di mana akan ditunjukkan X sama dengan Y jika jarak X, Y sama dengan 0. Kita ketahui jarak X, Y sama dengan maksimum jarak pertama X1, Y1, jarak kedua X2, Y2. Jika X sama dengan Y, maka X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Sehingga jarak X1, Y1 sama dengan 0 dan jarak X2, Y2 sama dengan 0. Oleh karena itu, maksimum dari jarak pertama X1, Y1 dan jarak kedua X2, Y2 sama dengan maksimum dari 0,0 akan sama dengan 0. Maka jarak X, Y sama dengan 0. Sehingga dapat kita simpulkan X sama dengan Y jika jarak X, Y sama dengan 0. Maka syarat kedua terpenuhi. Selanjutnya, untuk syarat ketiga, di mana jarak antara X dan Y sama dengan jarak antara Y dan X. Jarak antara X dan Y sama dengan maksimum jarak X1, Y1, jarak X2, Y2. Karena D1 dan D2 adalah ruang metrik, artinya D1 dan D2 memenuhi 4 syarat. Sehingga jarak X1, Y1 sama dengan jarak Y1, X1, dan jarak X2, Y2 sama dengan jarak Y2, X2. Oleh karena itu, kita dapat menuliskan jarak antara X dan Y sama dengan maksimum jarak X1, Y1, jarak X2, Y2 sama dengan maksimum jarak Y1, X1, jarak Y2, X2 sama dengan jarak antara Y dan X. Sehingga untuk syarat ketiga terpenuhi. Nah, syarat keempat ialah dx, y kurang dari sama dengan dx, z ditambah dz, y untuk setiap x, yz elemen S, atau biasa disebut sifat kesamaan segitiga. Nah, yang pertama kita lakukan ialah misalkan x sama dengan x1, x2, y sama dengan y1, y2, dan z1, z2. Nah, karena pada soal itu kita telah disebutkan bahwa D1 dan D2 itu adalah ruang metrik, maka dapat dituliskan dx, y kurang dari sama dengan D1 x, z ditambah D1 z, y. Kenapa demikian? Karena D1 ini dia itu sudah ruang metrik, makanya dia itu sudah memenuhi 4 syarat tersebut. Syarat-syarat disebut ruang metrik, dapat dikatakan ruang metrik. Nah, untuk begitupun dengan D2. D2 ini juga sudah merupakan ruang metrik, jadi dapat dituliskan D2 x, y kurang dari sama dengan D2 x, z x2, z2 ditambah D2 z2, y2. Nah, kemudian kita misalkan A sama dengan max dari D1 x1, z1, D2 x2, z2. Nah, atau dapat dituliskan D x, z, di mana x dan z ini merupakan suatu vektor. Nah, untuk B ini sama halnya dengan yang A tadi. B sama dengan max D1 Z1, Y1, D2 Z2, Y2, atau dapat dituliskan D
Z, Y. Nah, perhatikan bahwa A lebih besar dari D1, X1, Z1. Kemudian dan B lebih besar dari D1, Z1, Y1. Untuk A yang lain, A lebih besar sama dengan D2, X2, Z2. Dan B yang lain, B besar sama dengan D2, X2, Y2. Di sini saya menggunakan A dan B saja agar penulisannya itu tidak ribet. Nah, kemudian kita bisa jumlahkan A tambah B untuk A tambah B yang pertama ya. Jadi A tambah B besar sama dengan D1, X1, Z1 ditambah D1, Z1, Y1. Nah, kembali lagi pada yang awal tadi, bahwa kan D1 ini ruang metrik, maka dia sudah memenuhi persamaan tersebut. Persamaan yaitu D1 X, Y kurang dari sama dengan D1 X1 Z1 ditambah D1 Z1 Y1. Maka dapat dituliskan A tambah B besar sama dengan D1 X1 Y1. Nah, untuk A dan B bagian yang kedua dapat dituliskan A tambah B besar sama dengan D2 X2, X Z2 ditambah D2 Z2, Y2. Sama halnya dengan D1 tadi. Kan D2 ini sudah ada di soal bahwa dia ruang metrik. Maka A tambah B ini besar sama dengan D2 X2, Y2. Itu karena berdasarkan soal. Karena dia ruang metrik, maka dia sudah memenuhi 4 syarat tersebut. Sehingga dapat dituliskan A tambah B itu besar sama dengan maks dari D1 X1, Y1, D2 X2, Y2. Sehingga dapat dituliskan bahwa D X, Z, di mana X, Z ini merupakan suatu vektor, ditambah DZ, Y bisa sama dengan DX, Z, Y. Maka sifat keempat ini sudah memenuhi syarat atau sudah terbukti. Untuk kesimpulannya, soal bagian A dan B keduanya sudah memenuhi keempat syarat, di mana sudah dipaparkan buktinya. Maka fungsi jarak yang ada pada soal bagian A dan B itu merupakan metrik karena sudah memenuhi 4 syarat tersebut.